Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Potere Spesial Podcast. Kembali lagi bersama saya Yusuf Alfaresi. Di episode kali ini kita akan membahas bagaimana ketantangan, seperti apa keluh kesah, seperti apa suka duka seorang ibu dalam mengasuh, merawat dan membesarkan anak berkebutuhan khusus. Terlebih lagi mereka yang biasanya disapa Down Syndrome. Untuk lebih mengetahui detailnya seperti apa, kita menyapa sekaligus berbincang selama 30 menit ke depan dengan Ketua Yayasan Orang Tua Anak Down Syndrome Sulawesi Selatan, Andi Rahmatullah PY. Kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya panggil Ibu Andi ya, supaya lebih akrab ya, Bu. Baik. Bu Andi, banyak yang bertanya, banyak yang penasaran seperti apa sih sebenarnya anak Down Syndrome ini? Baik. Anak Down Syndrome itu bukan penyakit, tapi mereka terlahir dengan kelainan genetik, trisomi 21. Jadi anak Down Syndrome itu tidak ada obatnya. Penanganannya itu ya untuk melatih keterampilan minat bakatnya mereka, seperti terapi gitu. Ya, Bu Andi, ini kan anak Down Syndrome itu seperti apa sih maksud dari ada kesalahan genetik atau ada penyimpangan genetik dari mereka dibanding anak-anak seusianya? Ya. Anak Down Syndrome itu kan kelainan genetik, jadi dia itu terlahir dengan keterbelakangan. Jadi anak Down Syndrome itu serba penuh dengan keterbatasan. Walaupun mereka di usia 30 tahun, 20 tahun, tapi kalau mereka belum mandiri tetap butuh pendampingan. Itulah yang membedakan dengan anak non-disabilitas. Jadi Ibu sendiri punya ya anak? Iya, saya punya anak seorang putri Down Syndrome. Sekarang usianya sudah 15 tahun. Namanya Putri. Namanya Putri ya Bu ya, usia 15 tahun. Iya. Dalam menjalani aktivitas sehari-hari ini, adik Putri ini seperti apa? Seperti biasanya, karena saya memperlakukan Putri ini seperti anak non-disabilitas. Jadi tidak ada yang membedakan. Saya tidak membedakan bahwa dia disabilitas dengan non-disabilitas, saya tetap memperlakukan dia sama. Jadi kalau seumpama dia salah, saya tetap menegur, karena kapan kita tidak menegur, tidak memberitahukan apa yang dia tidak tahu, dia akan tidak tahu begitu. Tantangannya seperti apa itu Bu Andi dalam hal ini? Oh, sangat besar. Tantangannya penuh perjuangan dan doa. Perawatannya sangat-sangat luar biasa, karena saya yakin Tuhan menitipkan anak spesial kepada saya, berarti saya dipercaya untuk hal itu. Makanya saya benar-benar berjuang agar anak saya ini bisa mandiri, setidaknya persiapan bahwa kita kan sebagai orang tua tidak bisa selamanya bisa mendampingi. Tidak ada kalanya nanti ada saatnya kita usia sudah makin tua, kesehatan menurun. Makanya saya itu mempersiapkan dia bisa mandiri setidaknya untuk dirinya sendiri. Treatmentnya seperti apa itu Bu? Kan secara mentalitas ya kan mungkin beda dengan anak yang normal seusianya. Nah, untuk sampai ke tahap mandiri itu kira-kira treatmentnya seperti apa itu? Panjang ceritanya, karena Putri terlahir itu kan betul-betul yang dengan tulang letoy. Jadi duduknya saja dia bisa duduk itu di usia 2 tahun, jalan itu di usia 3 tahun. Jadi dengan perawatan dari kecil tumbuh kembangnya itu saya terapi. Jadi anak Down Syndrome itu bukan hanya terbatas di mentalitas tapi juga fisik ya Bu ya? Iya, karena dia itu badannya lentur, tulangnya letoy begitu. Jadi anak Down Syndrome itu ibaratnya kita merawat anak non-disabilitas 3 atau 2 orang, itulah perbandingannya. Oh, sama perbandingannya sama halnya merawat 2 sampai 3 orang anak yang normal ya Bu ya? Iya. Nah, sekarang usia berapa? 15 tahun. Ini bisa menikmati pendidikan atau seperti apa Bu? Alhamdulillah sekarang yang seharusnya seusianya dia sudah SMA. Tapi sekarang baru SMP kelas 1. Kelas 1. Jadi ada keterlambatan ya Bu ya?
Iya. Mengenyam pendidikan di sekolah khusus atau memang gabung dengan anak usia anak normal lainnya di Makassar? Waktu SD saya masukkan di sekolah inklusi. Di inklusi jadi dia itu belajarnya bersama dengan anak reguler lainnya. Pas tamat SD, SMP, karena SMP juga ada sekolah inklusi. Cuman bedanya SD itu kan ada guru pendamping, ada yang mendampingi. Sementara kalau di SMP itu kan yang menjadi guru pendamping itu wali kelasnya. Nah, saya ada ketakutan kalau saya masukkan di sekolah inklusi SMP, saya takutnya nanti pada saat keluar main atau pada saat tidak di dalam kelas terjadi pelecehan atau pembulian. Jadi makanya SMP saya masukkan di SLB. Tapi selama dia mengenyam pendidikan sekolah dasar tidak pernah ada terjadi hal-hal yang dikhawatirkan, Bu ya? Dia bergaul juga normal dengan teman-teman yang lain seperti Iya, itu? karena memang itu sekolah adalah sekolah inklusi. Jadi orang tua siswa pun pada welcome semua, jadi tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Nah, di Makassar, di Sulsel pada umumnya ada komunitas ya, Bu ya? Iya. Ada komunitas orang tua anak Down syndrome. Kira-kira visi komunitas ini seperti apa, Bu? Ya kita itu mempersiapkan, terutama itu kan kita mempersiapkan anak-anak kita untuk mandiri. Jadi visinya itu anak-anak Down syndrome yang ada di Sulawesi Selatan, khususnya di Makassar, tidak ada istilah keterbelakangan. Itulah visinya kami, sehingga kami membentuk komunitas ini supaya anak-anak Down syndrome juga, kan sebenarnya anak-anak Down syndrome itu punya talenta kalau dilatih. Jadi mereka juga mempunyai hak untuk bisa menikmati hidupnya seperti anak lainnya. Jadi bisa diterima di masyarakat, bisa tampil juga. Jadi makanya ya itu tujuannya itu untuk membentuk anak-anak Down syndrome, bahwa memperlihatkan bahwa anak-anak Down syndrome yang ada di Makassar juga itu punya talenta begitu. Di komunitas Makassar orang tua dan anak Down syndrome ini apa sudah ada yang mencapai tahap mandiri, Bu? Kita tahan dulu setelah iklan yang satu ini. Kembali lagi di program Potere Spesial Podcast. Bu Andi, di segmen awal tadi Ibu Andi menyinggung soal tahapan mandiri bagi anak penderita Down syndrome. Nah, di komunitas Ibu sendiri itu apa sudah ada anak-anak adik-adik kita ini yang sudah masuk ke tahap mandiri itu? Ada. Maksudnya mandiri dalam hal apa ini, Bu? Mandiri dalam hal ada yang berprestasi. Iya, ada yang sudah bisa membaca, ada yang bisa menari. Iya. Berprestasi dalam hal akademik ada juga ya, Bu ya? Kalau dalam akademik itu tidak ada. Susah. Karena kita tahu anak Down syndrome itu kan EQ-nya paling tinggi itu rata-rata 80. Jadi dalam akademik kita tidak terlalu banyak berharap, tapi kita lebih ke skillnya. Skillnya. Apa-apa saya skill yang dimiliki yang anak-anak Down syndrome yang tergabung di komunitasnya itu? Tergantung dari minat bakatnya mereka, jadi bermacam-macam. Ada yang berprestasi di segi olahraga, ada yang seni, misalkan menari, begitu. Bu Andi, apakah ada perbedaan aktivitas misalnya anak adik-adik Down syndrome ini yang beraktivitas di anak-anak sosialnya yang normal, ataukah mereka beraktivitas di sesama penderita Down syndrome ini? Apa ada perbedaan karakternya mereka pada saat itu? Tidak ada. Tidak. Paling yang cuma membedakan adalah verbalnya. Karena anak-anak Down syndrome juga bisa bersosialisasi, bisa bergaul. Jadi tingkah lakunya mereka itu kan lucu. Dan anak Down syndrome itu tidak anarkis, jadi dia bisa bersosialisasi. Cuman yang terkadang membedakan itu ya verbalnya mereka, yang kadang ucapannya yang kurang jelas, atau ada yang sama sekali belum bisa bicara. Cuman itu yang membedakan. Ya, kembali ke adik putri ya, usia 15 tahun saat ini ya, Bu Andi ya.
masih sering konsul dengan dokter atau memang full ibu sendiri yang merawat ya? Masih saya dibantu dengan konsul dokter karena untuk saya sendiri yang merawat di rumah iya, tapi saya tetap butuh masukan-masukan dari seorang dokter. Biayanya mahal ya Bu? Kalau yang tempat terapi berbayar iya sih 125-150 per jam. Per jam. Tapi karena alhamdulillah juga ada beberapa rumah sakit yang menggunakan BPJS, jadi kami menggunakan BPJS. Untuk itu. Jadi sangat terbantukan dengan adanya program pemerintah ini Bu ya. Sangat terbantu. Ini rutin sekali seminggu atau sekali sebulan atau? Terapinya itu kan ada dua, terapi wicara dengan okupasi terapi. Jadi itu semua 1 kali seminggu. Jadi dalam seminggu itu ada 2 kali terapi. Manfaat terapi ini terasa ya Bu ya? Sangat terasa. Apa-apa saja contoh perkembangan positifnya setelah rutin mengikuti terapi? Ya itu tadi, dari kecil yang awalnya tidak bisa berjalan, dengan di terapi akhirnya bisa berjalan. Terus dari kecil juga tidak terlalu lancar berbicara, akhirnya ya agak mending lah berbicara. Ada sudah kalimat-kalimat yang jelas yang kita bisa pahami. Di internal komunitas Anda sendiri itu ada treatment juga atau hanya sekedar bagaimana dia bersosialisasi? Ada. Jadi kan kami ada sekretariat. Ya. Jadi di sekretariat itu nanti kami rencananya akan ada pelatihan-pelatihan, terapi-terapi. Jadi nanti kami sesuaikan dengan kebutuhannya anak. Ya, nah untuk sampai saat ini yang tergabung dalam komunitas itu ada berapa anak Down syndrome? 201 anak. 200 anak. Ini khusus Kota Makassar atau ada dari daerah lain? Ada dari daerah lain. Kalau di khusus Makassar itu ada sekitar 176 anak. 176 anak. Tapi itu tidak semua, belum semua terdata. Oh. Ini orang tua yang gabung di komunitas ini seperti apa responnya, Bu? Sangat respon, sangat bahagia, sangat gembira karena merasa ada wadah untuk anaknya. Jadi di situ diajarkan juga bersosialisasi sambil di treatment secara medis ya. Iya. Nah, di sekretariatnya saat ini apa saja aktivitas yang dilakukan di situ? Aktivitasnya yang rutin saat ini 2 kali sebulan pemeriksaan gigi gratis. Kami ada kerjasama dengan Ikatan Dokter Gigi Anak. Kami juga sudah kerjasama dengan psikolog UNM. Jadi nanti dan kami juga sudah ada volunteer. Jadi nanti itu volunteer bersama dengan mahasiswa UNM itu psikolog yang akan mengajari anak-anak memberikan terapi sesuai dengan kebutuhannya. Nah, untuk kelengkapan sekretariat sendiri itu fasilitas yang dimiliki itu apa sudah memadai atau masih perlu penambahan sampai saat ini? Belum memadai karena kami sampai saat ini belum memiliki donatur tetap. Fasilitas apa saja yang paling dibutuhkan, Bu, dalam? Fasilitas terapi terutama okupasi terapi karena itu biayanya besar. Lumayan mahal ya? Iya, lumayan besar. Sudah pernah mengkomunikasikan hal ini ke pemerintah setempat atau individu-individu yang dianggap bisa memberi berkontribusi finansial terhadap sekretariat ini? Sudah pernah? Sudah pernah. Hasil dari sampai saat ini sudah pernah. Kalau dari BUMN itu kami sudah dibantu oleh Bank Sulselbar, PT Tonasa dengan Pegadaian Kanwil Pegadaian. Jadi lumayan bagus ya respon pemerintah dalam hal ini. Alhamdulillah. Nah, Bu Andi, tidak jarang kami melihat anak-anak Down syndrome ini pernah mengikuti event atau pegelaran apa dan sebagainya. Ini lebih difokuskan kemana saja ini, Bu? Kalau misalnya ada acara-acara tertentu ya, misalnya hari ulang tahun Kota Makassar apa dan sebagainya. Dia pernah tidak mereka terlibat atau dilibatkan dalam hal event tersebut? Belum. Kalau untuk Kota Makassar, khusus Kota Makassar kami belum pernah dilibatkan. Oh, pernah waktu dari Dinsos. Dari Dinsos, acara Dinsos Hari Kesetiakawanan Sosial kemarin, anak-anak kami diundang untuk tampil mengisi acara. Oh iya, Bu Andi, di segmen terakhir nanti saya ingin mengupas seperti apa sih
eh, apa perasaannya ibu? Seperti apa sih kesan-kesannya ibu dalam hal mengasuh dan membesarkan anak Down syndrome? Mungkin ini bisa menjadi motivasi atau pelajaran tersendiri bagi pemirsa ANS TV Makassar. Tapi kita tahan dulu setelah jeda iklan berikut ini. Kembali bersama Yusuf Alfaresi di program Potere Spesial Podcast. Bu Andi, bagaimana perasaan tak pada saat ibu mengetahui bahwasanya ternyata anakku ini Down syndrome? Perasaan saya pada saat itu bingung karena saya belum mengerti Down syndrome itu apa. Sampai dokter menjelaskan apa itu Down syndrome. Dan waktu itu perasaan saya ya rasa bersyukur bahwa ini adalah rezeki yang Allah berikan kepada saya. Apalagi jujur anak itu memang saya nanti-nantikan karena saya berharap saya mendapatkan seorang putri. Oh, jadi saudara-saudaranya itu semua cowok ya? Iya, 3 laki-laki. Jadi bisa dikata memang saya sangat menantikannya karena dia terlahir seorang putri. Spesial begitu. Ya di tengah-tengah keluarga ibu. Nah, pada saat saya mendengar bahwa itu Down syndrome, ya yang saya pikirkan bagaimana caranya saya bisa anak saya seperti anak lainnya begitu. Usia berapa si putri baru diketahui bahwasanya Down syndrome? Pas pada saat lahir. Oh, pada saat lahir sudah terdeteksi. Iya. Jadi rata-rata hampir semua ya anak-anak Down syndrome itu diketahui bahwasanya punya keterbelakangan seperti ini pada saat dia lahir atau nanti usia-usia tertentu? Kebanyakan pada saat lahir karena memang anak Down syndrome itu mempunyai ciri khas tertentu. Dari raut muka ya Bu ya? Iya, dari raut muka, dari jari-jari, jari tangan, jari kaki. Nah, support keluarga pada saat itu seperti apa? Alhamdulillah bagus. Jadi yang salah satu memberikan dukungan juga yang menguatkan saya adalah keluarga. Ibu tidak minder ya Bu punya anak? Tidaklah. Kenapa kita mesti minder? Itu adalah rezeki yang Allah berikan kepada kita dan tidak semua juga orang mendapatkan anak spesial seperti itu. Jadi anak Down syndrome itu bukan aib. Jadi saya sarankan ke ibu-ibu yang memiliki anak berkebutuhan khusus, bukan cuma Down syndrome, itu adalah rezeki yang Allah berikan. Jadi anak itu jangan disembunyikan, jangan disimpan di rumah, karena anak itu bukan aib, itu rezeki dari Allah. Jadi alangkah berdosanya kita sebagai orang tua kalau kita dikasih kepercayaan sama Tuhan tapi kita tidak menjalankan amanah itu. Ya, ini pesan-pesan moral yang sangat dalam hikmahnya ya, Bu Andi ya. Iya. Artinya apapun itu selama amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai orang tua juga kita wajib tidak membeda-bedakan dengan saudara-saudaranya yang lain. Iya. Karena tidak ada boleh kata diskriminasi. Nah, sekarang putri ini beraktivitas di rumah ini layaknya ini komunikasi lancar dengan ibu, dengan bapaknya atau dengan saudara-saudaranya? Lancar. Dan itu jadi bahan apa ya? Jadi bahan hiburan tersendiri. Saya kan lucu, jadi kalau dia tidak ada kita sunyi di rumah karena itu hiburan buat kami sebagai orang tua. Jadi sekarang sudah kelas 3 SMP. Kelas 1. Kelas 1. Baru kelas 1 Oh SMP. ya, rencana insya Allah ke depannya masih akan dilanjut terus jenjang pendidikannya Bu ya? Iya, karena kan itu adalah salah satu haknya dia kan untuk mendapatkan pendidikan. Harapan Anda sendiri Bu Andi di komunitas ini seperti apa ke depannya? Harapan saya ke depannya karena kami ini memiliki anak-anak berkebutuhan khusus, jadi kami butuh dukungan support pemerintah, instansi, lembaga lainnya untuk mendukung anak-anak kami agar anak-anak kami juga bisa seperti anak-anak yang di luar sana yang punya talenta, yang bisa berprestasi. Karena walaupun kita ini sebagai orang tua memiliki semangat, tapi kalau kita tidak ditunjang secara finansial, sarana dan prasarana, kami juga tidak bisa apa-apa. Nah, terima kasih banyak Bu Andi atas waktu dan kesempatannya. Saya pribadi sangat terkesan, walaupun durasinya singkat, tapi ada pesan khusus yang
saya bisa tangkap bahwasanya apapun kondisi anak kita, baik secara fisik maupun secara mental, jika ada perbedaan dibanding anak seusianya yang normal, jangan disesali, ya Bu Andi ya. Iya. Jangan disesali, jangan dijadikan itu menjadi satu aib, justru harus lebih diperhatikan, dikarenakan kondisi mereka yang serba terbatas. Saya yakin, aku yakin apa yang Allah titipkan ke kita itu adalah rezeki, anugerah bagi kita, dan wajib hukumnya sebagai orang tua kita harus menjaganya. Terima kasih banyak Bu Andi atas waktu dan Sama-sama. kesempatannya. Selama kita pada selama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.